duduk semuanya. Nah, sebelum mulai belajar, Ibu minta kalian berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih ketua kelas. Selanjutnya Ibu absensi dulu. Yang tidak hadir siapa? Tommy. Siapa? Tommy, Bu. Tommy. Keterangannya apa? Sakit. Sakit. Kemudian Jaina, izin. Jaina. Keterangannya Izin. izin. Ade Arif Hakim, izin, Bu. Siapa? Ade Arif Hakim. Ade Arif. Izin. Ya, Bu. Nah, jadi sebelum kita mulai pembelajaran di pertemuan hari ini, saya harap kalian semua semangat meskipun kita belajarnya sudah siang. Kalian semua semangat? Semangat! Sudah siap ikut belajar hari ini? Siap! Nah, sebelum kita memulai pembelajaran untuk materi hari ini, Ibu mau tanya dulu siapa yang masih ingat pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya itu tentang apa? Siapa? Rio. Tentang apa, Rio? Teori asam basa, Bu. Teori asam basa. Terima kasih, Rio. Kemudian siapa yang masih ingat menurut teori Arrhenius asam basa itu apa sih? Mana? Menurut Arrhenius, asam adalah zat yang menghasilkan ion H+ jika dilarutkan di dalam air. Sedangkan basa adalah zat yang menghasilkan ion OH- jika dilarutkan di dalam air. Oke, terima kasih untuk Rio dan Mutia. Tepuk tangan dulu dong. Jadi pertemuan sebelumnya kita belajar tentang teori asam basa. Kemudian hari ini kita belajar tentang bagaimana menentukan suatu sifat larutan itu asam atau basa. Nah, sekarang perhatikan dulu gambar yang ada di layar ini. Kira-kira gambar yang ini itu gambar apa? Lemon. Anak kecil yang sedang minum lemon. Kemudian yang di sebelahnya Orang tua sedang orang tua yang sedang minum. Nah, yang anak kecil ini sedang minum lemon, kira-kira rasanya apa? Asam. Kira-kira ini sifatnya asam atau basa? Asam, Bu. Asam. Kemudian kalau yang ini yang menginang, kira-kira bahan yang mana yang tergolong dalam asam dengan basa itu yang mana? Ya? Kapur. Kira-kira kapur itu sifatnya apa? Sekarang saya tampilkan dulu video ini. Nah, ini. Yang pertama itu ada gambar lemon dan apa nih? Air aki. Kira-kira sifatnya itu tadi apa? Asam. Kemudian gambar yang kedua ini apa? Sabun. Dan siri sifatnya Biasa. Nah, kemudian asam. Asam itu ciri-cirinya dia Asam, Bu. kalau misalnya dipegang dia terasa kesat. Kemudian kalau basa tadi contohnya di dalam kehidupan kita sehari-hari itu ada sabun, kemudian ada daun sirih. Kemudian basa ini sifatnya kalau kita cicipi, kalau kita rasa dia akan terasa pahit. Kemudian kalau kita sentuh dia terasa licin. Itu harus kita cicipi atau harus kita pegang. Kira-kira bisa nggak seperti itu? Ada yang bisa, ada yang tidak. Contohnya tadi seperti sabun, kemudian air aki. Kalau kita cicipi itu akan sangat berbahaya karena aki itu adalah H2SO4 atau asam sulfat. Kemudian kalau misalnya kita pegang, tangan kita akan melepuh. Kemudian bila terkena mata akan menyebabkan kebutaan. Selanjutnya kalau NaOH basa, dia kalau misalnya kita sentuh atau kita pegang, kira-kira gimana?
tangan kita akan terasa gatal. Kemudian tangan juga akan iritasi. Nah, caranya gimana selain dicicipi atau dipegang? Yaitu dengan cara menggunakan indikator untuk mengidentifikasi asam dan basa. Nah, sekarang caranya itu adalah dengan indikator asam basa atau alat pH meter. Sekarang kita yang indikator asam basa. Nah, jadi untuk menentukan sifat suatu zat atau suatu bahan itu dia asam atau basa, bisa kita gunakan dengan yang namanya indikator. Indikator asam basa. Apa itu indikator asam basa? Yaitu zat yang dapat memberikan hormon berbeda dalam lingkungan asam dan basa. Jadi jenis-jenis indikator itu ada kertas lakmus, kemudian ada indikator universal, kemudian ada indikator yang alami. Nah, pertemuan ini kita membahas tentang indikator asam basa dari bahan yang alami gitu. Kemudian kompetensi dasarnya adalah dalam pembelajaran ini kompetensi dasarnya yaitu pertama 3.10 menjelaskan konsep asam basa serta kekuatannya dan kesetimbangan pengionannya dalam larutan. Kemudian yang 4.10 menganalisis trayek perubahan pH beberapa indikator yang diekstrak dari bahan alam melalui percobaan. Kemudian tujuan pembelajarannya yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran dengan pendekatan saintifik menggunakan model pembelajaran project based learning dengan metode diskusi, praktikum, dan presentasi, diharapkan peserta didik dapat menjelaskan bahan alam yang dapat digunakan sebagai indikator dengan tepat serta merancang, melakukan percobaan membuat indikator asam basa dari bahan alam dan menganalisis sifat suatu larutan berdasarkan indikator yang diekstrak dari bahan alam melalui percobaan dengan terampil, teliti, dan bertanggung jawab. Nah, selanjutnya kemarin kan kalian sudah ibu bagi ke dalam kelompok. Satu kelompok itu ada yang berapa orang? Ada yang 5, ada yang 6 orang. Jadi kelompok kita ada 7 kelompok gitu. Kalian semua sudah duduk berkelompok nih? Ya. Selanjutnya penentuan pertanyaan mendasar. Biasanya kalau yang cewek ini kan suka membuat bumbu misalnya bumbu ayam goreng. Biasanya kita menggunakan apa bumbunya? Menggunakan kunyit. Pernah nggak ketika kalian pegang kunyit terus nempel nih masih di tangannya? Pernah. Nah, ketika kalian tangannya masih nempel nih warna kunyit yang kuning, kemudian kena sabun, tengahnya itu jadi berwarna merah bata ketika kena sabun. Nah, kira-kira itu kenapa? Nah, jadi silakan nanti kalian buat pertanyaannya kira-kira itu kenapa di dalam rumusan masalah. Nanti kalian isi LKPD yang akan saya bagikan. Tolong disampaikan dulu. Sudah, silakan diisi dulu LKPD-nya. Namanya, kelasnya, kelompoknya. Diisi dulu. Rumusan masalah kira-kira berupa pertanyaan kira-kira apa nih? Rumusan masalahnya dari fenomena yang tadi. Sudah ada Pak rumusan masalahnya? Kelompok berapa? Kelompok sini. Kira-kira rumusan masalahnya apa? Apa sifat dari sabun tersebut? Apa sifat dari sabun tersebut? Kemudian siapa lagi yang mau menyampaikan? Kelompok berapa nih? 7, Bu. Kelompok 7. Apa yang membuat warna kunyit di telapak tangan berubah warna? Oke, tepuk tangan dulu untuk. Nah, selanjutnya di LKPD itu kemarin kan Ibu sudah minta kalian membawa bahan-bahan dari
dari rumah sudah dibawa belum nih? Sudah dibawa? Sudah ditentukan yang mana yang akan kalian gunakan ekstraknya yang mana aja? Sudah? Nah sekarang silakan dulu kalian isi kira-kira langkah kegiatannya seperti apa di LKPDB. Nih. Yang pertama langkahnya seperti apa? Diapakan? Buat dulu. Rancangannya seperti apa? Sudah semua? Sudah? Kemudian per kelompok silakan ambil dulu alat yang sudah ibu siapkan di sebelah kiri sini. Masing-masing perwakilan aja. Silakan. Sudah, kemudian kalian masukkan ekstraknya di dalam gelas kimia. Ekstrak yang tadi kalian bawa dari rumah silakan dimasukkan. Sudah. Ekstraknya sudah dibuat videonya belum? Sudah. Nanti ini silakan ada yang mau video kegiatan kalian hari ini. Nanti digabung dengan yang membuat ekstrak. Ekstrak yang kami buat jika diberi basa dan asam. Yang pertama, ekstrak kunyit jika diberi basa akan berubah menjadi jingga. Warna awalnya kuning, kemudian jika diberi asam, warnanya tetap warna kuning. Yang kedua, bunga bougainville jika diberi basa akan menjadi warna kuning, dan jika diberi asam akan menjadi ungu. Warna asalnya merah. Yang ketiga, bunga sepatu. Warna asalnya warna ungu, kemudian jika diberi basa menjadi warna kuning, dan jika diberi asam menjadi warna merah. Nah, jadi kami mengambil 3 sampel dari 3 ekstrak. Yang pertama yaitu sampel dari kunyit, bunga bougainville, dan bunga sepatu. Jadi ketiga ekstrak yang kami uji tadi bisa menjadi indikator. Tepuk tangan untuk
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami ingin menyimpulkan Dan indikator yang telah kami daun telakai jika dicampur dengan asam berubah warna menjadi oranye. Sedangkan dicampur dengan basa tetap saja merah muda. Yang kedua adalah kunyit. Jika dicampur dengan asam cuka tetap, sedangkan dicampur dengan basa berubah menjadi jingga. Yang ketiga daun kaca. Jika dicampurkan dengan asam cuka berubah menjadi putih atau bening. Kalau dicampur basa warnanya tetap saja kuning. Jadi kesimpulannya ketiga bahan ekstrak tersebut bisa menjadi zat indikator. Sekian dari kami, terima kasih. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Devi Hedrikus, saya Ratna, saya Rusdia, saya Syafia Putri. Kami akan mempresentasikan hasil pengamatan kami mengenai indikator alami asam basa yang akan dibacakan oleh Nisya Maria. Ekstrak pertama ada kunyit. Warna awal kuning, jika dicampur asam tetap menjadi kuning. Dan jika dicampur basa berubah menjadi jingga. Daun pacar air. Warna awal merah, jika dicampur asam menjadi kuning dan dicampur basa menjadi kuning. Jadi kesimpulannya akan dibacakan oleh Nastia. Daun sirih dapat dijadikan indikator alami asam basa. Daun pacar juga dapat dijadikan indikator alami. Yang peringkat siapa nih? Risma, Ria Indah, Natasha. Tepuk tangan dulu. Dan jadi kesimpulannya apa? Yang mau menarik kesimpulan hari ini siapa? Silakan. Jadi untuk menguji suatu larutan asam basa dapat dilakukan dengan menggunakan bahan alam. Bahan alam yang digunakan harus memiliki warna yang pekat sehingga dapat menunjukkan perubahan warna pada suatu larutan asam maupun basa. Oke, terima kasih Risma. Silakan kalian buka ini di www.menti.com, kemudian kodenya ini silahkan. Sangat menarik, menyenangkan, senang, bisa memahami, ceria, sangat baik, asik, uhuy. Nah, jadi terima kasih untuk belajar hari ini. Pertemuan selanjutnya kita belajar tentang menghitung pH dari asam maupun basa. Tepuk tangan dulu untuk kita. Sebelum saya akhiri, tolong berdoa dulu. Pimpin doa. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Selamat siang. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ibra Ananda Rahmat Nasution. Saya Yanika Nusrabiani. Saya Rifan Yasha. dan saya Muhammad Arif. Saya dari Hakim.
蒋先生 Remix。